Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan yang ketiga ini sesuai dengan alur proses yang kita lakukan, ini berada pada materi ketiga ya. Bapak akan menyampaikan materi tentang peristiwa spermatogenesis dan oogenesis. Oke, ini Bapak tampilkan gambar ya. Alat reproduksi pada laki-laki ya. Sebagai alat reproduksi ini, di sini ada testis diperbesar ya. Di dalam testis ini terdapat namanya tubulus seminiferus. Nah, pada tubulus seminiferus inilah akan dihasilkan sel kelamin jantan ya. Disebut juga gametogenesis ya. Di sini pada laki-laki disebut proses spermatogenesis. Nah, nanti pada perempuan disebutnya oogenesis ya. Prosesnya disebut gametogenesis, pembentukan sel kelamin. Oke, kita lanjutkan. Pada pembentukan sel kelamin pada laki-laki ada beberapa tahapan. Yang pertama, pada tahapan ini merupakan proses pematangan spermatozoa ya. Nah, proses ini memiliki fungsi ya. Proses spermatogenesis ini memiliki fungsi untuk menghasilkan sperma yang efektif mampu membuahi sel telur nantinya di dalam tuba Fallopi ya, di alat reproduksi pada perempuan. Nah, spermatogenesis selain itu juga berfungsi untuk menjaga agar individu memiliki keturunan yang sehat dengan cara mempertahankan jumlah kromosom dalam tubuh. Nah, jadi kalau nanti gagal ya untuk mempertahankan kromosomnya, maka akan terjadi kelainan, bisa misalkan sindrom Klinefelter atau sindrom Down, atau bisa saja mengakibatkan aborsi janin. Nah, secara singkat Bapak akan jelaskan yang pertama bahwa proses spermatogenesis ini terjadi tadi disebutkan di tubulus seminiferus ya. Istilah tubulus itu berarti saluran, seminiferus berarti semen ya. Nah, jadi pada tubulus seminiferus, nah terdapat dinding yang terlapisi oleh sel germinal yang disebut dengan spermatogonium. Nah, materi tentang spermatogenesis ini meliputi proses pematangan sel epitel germinal ya. Nanti ini terjadi di sini. Kemudian terjadi diferensiasi sel nanti yang bertujuan pembentukan sperma fungsional. Nah, pembelahan sel tersebut terjadi secara mitosis dan meiosis ya. Nah, nanti istilah mitosis dan meiosis itu menjadi tugas dalam Bapak kan nanti menyertakan LKPD ya, lembar kerja peserta didik, atau lebih sering dikenalnya LKS. Nah, pada proses ini nanti tahapan proses spermatogenesis ini akan berurutan ya di dalam testis. Kemudian sel awal sperma ini nanti di dalam sini akan berkembang dan di dalam testis ini, di dalam tubus seminiferus sampai menghasilkan spermatogenis. Prosesnya akan menghasilkan sel sperma yang bersifat haploid ya. Jadi pertama di dalam tubulus seminiferus itu spermagonium itu bersifat diploid. Nah, istilah diploid muncul diberi tugas nanti. Kemudian melakukan pembelahan mitosis. Nah, muncul spermatosit primer nih bersifat diploid. Ini diploid perhatikan nih. Diploid ini. Ini dalam proses profase meiosis 1. Nah, setelah itu di sini terjadi pembelahan lagi. Ada 2 kali pembelahan meiosis 1 ya, nanti akan menghasilkan spermatosit sekunder. Nah, ini sudah haploid. Nah, perhatikan di sini jumlahnya. Di sini jadi berapa? Di sini berapa? 1 2 3 4. Nah, di sini jadi 22. Perhatikan nih, ini setengahnya. Nah, kemudian spermatosit sekunder ini nanti membelah lagi tahapan meiosis kedua. Akan menghasilkan nanti ada
replikasi duplikasi nanti ketemu di SMA ya. Tapi di sini nanti Bapak tidak akan terlalu mendalam. Membentuk sebuah pembelahan meiosis 2 itu membentuk spermatid yang juga haploid. Kemudian berdiferensiasi ya, berkembang, tumbuh menjadi sel sperma yang matang. Nah, nanti sperma yang matang itu nanti akan ada di ini epididymis, bergerak ke pas different. Nah, ini terus melingkar sampai nanti ditampung di sini sementara waktu. Nah, faktor spermatogenesis bisa satu terpengaruh yang terjadi hal yang sangat berpengaruh pada peristiwa spermatogenesis itu antara lain ada suhu ya, perubahan suhu, bisa saja gizi, kemudian ada paparan obat juga, pemakaian alkohol pada seorang laki-laki itu akan mempengaruhi kualitas sperma, kemudian kadar testosteron juga, bisa saja kerusakan DNA pada sperma ya. Nah, ini akan berdampak langsung terhadap kualitas dari sperma itu sendiri. Nah, itu Bapak simpel saja ya, disingkat saja untuk proses spermatogenesis ya. Kalau ini lagi diperbesar lagi nih sperma, nanti ada bahasan khusus. Oke, berikutnya faktor lain juga proses pematakan sperma ini juga akan dipengaruhi oleh hormon ya. Ada hormon luteinizing hormone LH, ada FSH follicle stimulating hormone, dan juga ada hormon testosteron. Nah, nanti silakan menjadi tugas ya, akan Bapak lampirkan dalam LKPD. Mohon kalian semua untuk bisa mencari di literasi baik di internet maupun buku paket, itu sangat lengkap sekali. Oke, baiklah, berikutnya Bapak akan lanjutkan dengan materi proses pembentukan sel telur atau disebut juga oogenesis ya. Peristiwa oogenesis itu tidak kalah pentingnya juga dengan pada proses spermatogenesis. Kalau laki-laki spermatogenesis, pada perempuan ini oogenesis. Kalau tadi spermatogenesis terjadi di testis, kalau oogenesis terjadinya di sini, di ovarium ya, bagian sini ovarium. Nah, proses oogenesis ini merupakan sebuah siklus yang dimulai dari seorang perempuan sejak bayi ya, dalam kandungan ya. Ketika organ kelamin sudah terbentuk, maka ovum pada perempuan itu sudah mulai aktif. Nah, ovum merupakan gamet pada wanita yang digunakan untuk proses reproduksi seksual ya, sehingga nanti kalau terjadi fertilisasi dengan sperma akan menghasilkan individu baru. Nah, sama halnya tadi pada proses pembentukannya, kalau pada laki-laki spermatogonium, pada perempuan ini disebut dengan oogonium ya, prosesnya terjadi di dalam testis. Nah, oogonium ini ya akan mengalami perkembangan pertumbuhan sehingga terbentuklah oosit primer. Nah, oosit primer yang bersifat juga sama 2N. 2N itu artinya diploid. Mengalami proses oosit primer ini pembelahan tahap 1. Perhatikan di sini 2N, maka di sini dihasilkan hanya N saja. Nah, di sini ada, mohon perhatian, di sini ada badan polar 1, kemudian yang sifatnya juga N, kemudian ada lagi di sini oosit sekunder N juga. Nah, sama-sama mengalami pembelahan 2 ya, meiosis 2, maka akan dihasilkan nih, perhatikan di sini juga 2, di sini juga 2. Disebutnya sih ootid. Nah, di sini ada yang disebut dengan badan polar 2N, badan polar polosit N. Nah, perhatikan di sini ada yang sampai dengan menjadi ovum. Ootid akan membentuk jadi ovum. Sedangkan di sini ada yang 3 ini, badan polar ini tidak bisa sampai pada proses membentuk ovum. Nah,
Oke, perhatikan kenapa bisa sampai demikian. Pada proses ini 3 badan kutub sekunder ya pada proses pembelahan pada perempuan ini tidak akan bisa berkembang ya, tidak akan bisa berkembang nanti membentuk ovum. Jadi kalau ootit ini akan nanti berkembang ketika terjadi fertilisasi, dia akan menghasilkan janin. Yang 3 ini tidak seperti ini ya, akan mengalami istilahnya kematian atau tidak berkembang ya. Jadi akan hancur atau falosit ya, hancur, tidak berkembang membentuk ovum. Nah, faktor lain ya, sel telur, peristiwa pengeluaran sel telur dikenal dengan istilah ovulasi ya. Kalau pembuahan istilahnya fertilisasi. Kalau pengeluaran sel telur disebut dengan ovulasi. Nah, setiap ovulasi hanya memiliki satu sel telur yang matang sehingga dapat hidup selama 24 jam. Nah, kalau tidak dibuahi maka sel tersebut akan mati dan luruh bersama dinding rahim ya. Nah, ini disebut dengan kapan terjadinya ini ada pada awal siklus menstruasi. Nah, itu materinya akan disampaikan pada pertemuan berikutnya. Nah, faktor apa yang mempengaruhi oogenesis? Yang pertama, tentunya hormon yang ada di dalam tubuh ya. Hormon reproduksi ya. Apa saja? Yang pertama ada FSH, follicle stimulating hormone. Itu merangsang terjadinya ovulasi atau proses pengolahan sel telur atau ovum. Kemudian ada hormon LH, luteinizing hormone, yaitu sebagai merangsang ovulasi atau pengolahan sel telur juga. Kemudian ada hormon estrogen untuk pematangan folikel dan merangsang pertumbuhan alat kelamin sekunder. Ada lagi hormon progesteron untuk menebalkan dinding endometrium yang berperan dalam peluruhan ovum. Nah, mungkin ulasan dari Bapak tentang materi oogenesis dan spermatogenesis Bapak cukupkan sekian dulu ya, karena waktu ini 12:39 detik. Nanti akan Bapak lanjutkan dengan proses menstruasi di pertemuan keempat. Setelah itu nanti ada ulangan harian atau penilaian harian. Nanti akan Bapak sampaikan juga tugasnya dalam bentuk LKPD, mohon diisi baik yang luring maupun yang daring. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.